Bonjour à tous, bertemu lagi nih dengan saya, Najma Ramadhania. Di video kali ini, saya akan mengulas tentang salah satu cerpen yang ditulis oleh Guy de Maupassant yang berjudul Des Amis. Tetapi, sebelum kita menilik lebih dalam tentang cerpen ini, kita cari tahu dulu yuk tentang sosok penulis cerpen ini. Allons-y. Guy de Maupassant atau nama panjangnya Henri René Albert Guy de Maupassant adalah penulis cerita pendek dan novel naturalis di Perancis di abad 19. Guy de Maupassant juga dikenal sebagai penulis cerita pendek Perancis terbesar dan paling terkenal. Selain itu, ia mempunyai sekitar 300 cerita pendek yang ditulis dengan gaya naturalis dan sering menggambarkan kehidupan kelas bawah dan menengah. Nah, sekarang kita berlanjut ke cerita pendek Des Amis yang ditulis pada tahun 1883. Kisah ini berlangsung di Paris selama Perang Perancis-Prusia, di mana orang-orang kelaparan, burung-burung tidak lagi menetap di atap, dan orang-orang makan apapun yang mereka bisa temukan. Pada pagi hari, di bulan Januari yang cerah, seorang pria bernama Morisot sedang berjalan dan tiba-tiba ia bertemu dengan teman lamanya, Monsieur Sauvage. Sebelum perang melanda, setiap hari Minggu pagi, Morisot selalu pergi ke Pulau Marong untuk memancing sampai malam tiba. Setiap ia memancing, ia selalu bertemu dengan Monsieur Sauvage, seorang pedagang kain dari jalan Notre-Dame de Lorette. Mereka selalu menghabiskan waktu memancing bersampingan, sampai pada akhirnya terbentuklah persahabatan antara dua pria ini. Kadang-kadang mereka hanya memancing, tidak berbicara, tetapi terkadang mereka mengobrol sampai akhirnya mereka menemukan banyak kesamaan. Morisot dan Monsieur Sauvage sangat senang akhirnya mereka bertemu lagi. Mereka pun mengobrol sambil melihat pemandangan matahari terbenam. Mereka berbincang tentang bagaimana keadaan sekarang adalah keadaan yang menyedihkan dan mereka bisa bertemu kembali di keadaan mengenaskan seperti ini. Lalu, Morisot akhirnya mengajak Monsieur Sauvage untuk minum di suatu toko anggur. Ketika mereka sedang meminum dan mengobrol, Morisot mendapatkan ide lagi. Ia mengajak Monsieur Sauvage untuk memancing lagi di tempat mereka yang dulu. Monsieur Sauvage sempat ragu di awal, karena ia takut bagaimana jika mereka tertangkap oleh tentara Prusia. Morisot meyakinkan Monsieur Sauvage untuk tidak khawatir, karena ia mengenal salah satu kolonel yang menjaga daerah tempat pemancingan tersebut. Akhirnya, mereka berdua setuju untuk pergi ke sana. Ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat pemancingan sambil membawa perlengkapan, tiba-tiba Sauvage melihat orang-orang Prusia yang sedang berada di suatu puncak. Mereka tidak pernah melihat orang Prusia secara langsung. Selama ini, mereka hanya bisa merasakan kehadiran mereka di Paris selama berbulan-bulan yang membantah, menjajah, dan membuat mereka kelaparan. Morisot sempat menawarkan untuk bertemu dengan mereka dan Sauvage juga ingin menawarkan mereka ikan yang akan mereka pancing nanti. Tetapi mereka ragu dan akhirnya mereka memutuskan untuk tetap pergi ke tempat pemancingan sambil membungkuk, merayap di bawah tanaman merambat. Hingga pada akhirnya mereka sampai di tempat pemancingan dengan aman. Ketika sedang memancing dan mereka sudah menangkap beberapa ikan untuk diri mereka masing-masing, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang datang dari perut bumi seperti suara meriam. Suara itu tidak terjadi hanya sekali, melainkan beberapa kali sampai mereka bisa merasakan getaran yang sangat dahsyat. Sauvage berkata, mereka melakukan itu lagi. Morisot menjawab, mereka seperti binatang. Sembari memancing, mereka berbincang tentang perang ini. Morisot berkata bahwa perang ini akan selalu terjadi jika masih ada pemerintahan, dan Sauvage menambahkan bahwa Republik tidak akan menyatakan perang. Namun, Morisot memotongnya. Ia berpendapat bahwa dengan raja-raja kita berperang di luar, dan dengan Republik kita berperang di dalam. Setelah berdiskusi lama tentang peperangan ini sambil memancing, mereka menyetujui satu hal, bahwa mereka tidak akan pernah bebas. Tiba-tiba, mereka ketakutan mendengar suara langkah kaki dari belakang mereka. Dan ketika mereka berbalik, mereka melihat 4 pria jangkung berjanggut berpakaian seperti layaknya prajurit. Dan mereka menodong Morisot dan Sauvage dengan senapan mereka. Tiba-tiba, seorang pria bertubuh besar sambil mengisap rokok pipa menghampiri mereka dan ia mengira bahwa Morisot dan Sauvage adalah 2 mata-mata yang dikirim untuk mengintai pria bertubuh besar itu. Padahal, mereka hanya 2 pria biasa yang sedang memancing. Pria bertubuh besar yang disangka sebagai petugas itu berkata, saat Anda datang ke sini melalui pos terdepan, Anda harus memiliki kata sandi untuk Anda bisa kembali. Sekarang, katakan padaku kata sandi itu dan aku akan membiarkanmu pergi dan kalian berdua akan selamat. Morisot dan Sauvage hanya bisa terdiam kaku, ketakutan, dan tangan mereka bergetar. Petugas itu masih membujuk Morisot dan Sauvage untuk menyerahkan kata sandinya, tetapi kedua teman itu hanya bisa terdiam bersampingan karena Morisot dan Sauvage tidak bisa menyerahkan kata sandi itu. Sang petugas mengeluarkan perintah untuk para prajurit-prajurit itu mengangkat senapan mereka, bersiap-siap untuk menembak Morisot dan Sauvage. Kedua teman itu mengucapkan kata perpisahan untuk satu sama lain. Mereka berjabat tangan dan gemetaran dari kepala sampai kaki. Akhirnya, perintah diberikan dan para prajurit mengeksekusi mereka. Para prajurit mengikat tubuh Morisot dan Sauvage ke batu dan melemparkannya ke dalam air. Melihat ikan yang ditangkap oleh Morisot dan Sauvage itu, petugas memerintahkan ikan untuk dimasak dan kembali merokok pipanya. Nah, itu dia cerita pendek yang ditulis oleh Guy de Maupassant yang berjudul Des Amis. Dalam cerita pendek ini, Maupassant mencoba untuk mengangkat perang Perancis-Prusia ke dalam cerita ini. Tokoh Morisot dan Sauvage juga digambarkan sebagai warga Perancis yang kehilangan segalanya karena Prusia menyerang Paris dan bagaimana perang ini memengaruhi kehidupan warga kelas biasa. Selain itu, Maupassant juga menggunakan simbolisme dalam cerpen ini. Morisot dan Sauvage melambangkan kesetiaan, sementara petugas Prusia melambangkan kejahatan dan perang.
Sekian video ulasan dari cerpen The Zami oleh Guy de Maupassant. Sampai jumpa di video berikutnya dan au revoir.